Oh, gitu tuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Pak. Betul, Pak. Jadi sebelum kita mulai, saya absen dulu ya. Sebentar. Ini keluarga berapa sekarang? 10 ya. Tanggal 24. Mesin. Dandelion ada Dandelion. Hadir Pak. Gue Faralindo. Gue Faralindo ada. Abian, Hadir, Pak. Siti, Fariza, Hadir, Pak. Alia,
Hadir, Pak. Yuanita, buka videonya, kita panggil ya, buka videonya. Alia Agusta, Alia Agusti, Yuanita, Saya hadir, Pak. Pak, mau saya hadir. Reza, Hadir Pak. Christine, Yang Maaf Reza. Pak, ya, Alia buka Gusti buka hadir videonya. Pak. Pak Alia hadir, Iya Bapak. Pak, lagi nge-live Pak ini. Bentar. Di depan ini. Reza mana Reza? Hadir Pak. Christine, Sarah, Hadir, Pak. Hadir, Pak. mana oh jauh ada nggak kelihatan. Halo. Mana nggak ada tuh? Sarah, Iya, Pak. Sebentar, Pak. Maaf Pak, itu ini absensi minggu lalu ya Pak? hah? Ini tanggal 2, oh 19, oh Oh iya, Min. kita 19 nih. Itu yang Senin kayaknya Pak. Alah. Itu berapa kok tanggal ini ya itu pencetnya? Bentar. Masih ke-12 nih. Minggu 19 Mei. Senang tuh. Kita boleh ke berapa? 13 ya? Oh, siapa yang siap? 12, 13. Sekarang 34. tanggal 24 Mei Pak, Oh, ini hari belum Jumat. berubah ya? Ini belum berubah ya? Berubah ya? Bentar. Baru tanggal berapa? Tanggal 24 4 Mei ya? 4. Berubah nih. Ya, kita masih bising. Bising. Masih berubah. Tanggal 24. 60. 4. Mei. Bising. Bagus kan? Bising. Oke. Dandelion ada? Dandelion? Dandelion? Hadir, hadir Pak. Gue Valino? Abian? Hadir Pak, Siti? Siti nggak ada? Tariza? Hadir, Pak. Alia? Hadir, Pak. Mana dia mana? Saya, Pak. Ya. Ionita? Hadir, Pak. Reza? Hadir Pak. Christine? Christine ada? Sarah? Sarah? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Mana video mana? Ini, Pak. Sarah. Sabika? Hadir, Pak. Faiza? Hadir, Pak. Marisa? Sabika mana itu fotonya mana? Faiza? Marisa? Baitul? Jafar? Hadir Pak. Karinisa? Hadir, Pak. Ya. Amelia? Hadir, Pak. Beliau mana? Kak Sabila? Hadir, Pak. Alda? Hadir, Pak. Alda mana? Hadir, Pak. Ya.
Jadi kita bahas mengenai leasing ya. Terus leasing ini nanti ada 2 kali pertemuan ya. Eh, hari ini sama hari apa? Kamis depan ini. Jadi pertama nanti saya jelaskan apa itu transit leasing ya. Konsepnya apa? Sudah menjelaskan akuntansinya, akuntansi leasing, dari sisi leasing. Tadi ada 3 pihak terlibat. Leasing itu yang menyewa, lessor yang menyewakan. Dua terlibat leasing dan lessor. Nanti transit leasing di sisi selisih bagaimana mencatat. Kemudian transit leasing di sisi lessor, pihak yang memiliki barang itu bagaimana mencatat. Itu pelaporan dari transit leasing ini, laporan keuangan. Jadi ini mungkin nanti kita sampai sisi selisih ya. Nanti lessor dan pelaporan minggu depan ya. Nah, leasing itu apa? Leasing itu apa? Leasing itu kesepakatan kontraktual ya. Kesepakatan antara lessor dan selisih ya. Lessor dan selisih. Lessor itu yang memiliki barang yang ini sebenarnya untuk sewa menyewa sih. Sewa menyewa barang modal ya. Jadi si yang punya barang itu si lessor. Lessor nanti menyewakan barang modal itu ke si leasing. Di situ yang penyewa. Jadi nanti ada kontrak leasing. Jadi leasing itu kontrak dual agreement di antara lessor dan selisih, di mana eh, memberikan selisih hak untuk menggunakan properti itu, ya, properti itu. Yang dimiliki oleh si lessor, properti itu dimiliki oleh si lessor, ya, untuk tujuan tertentu selama periode waktu tertentu. Jadi secara apa, secara garis besar kita bisa disampaikan konsep leasing itu ada beberapa unsur yang tersirat di situ. Pertama adalah informasi teknologi equipment. Jadi apa yang sering, sorry. Jadi transit leasing itu yang sering di leasing adalah peralatan seperti berikut ya. Biasanya peralatan-peralatan yang harganya mahal ya. Yang mahal. Ah. Seperti misalnya peralatan informasi teknologi equipment. Ini kan mahal, jadi biasanya perusahaan akan leasing. Jadi ada beberapa cara dalam perolehan aktiva tetap itu ya. Pertama membeli kan, yang kedua dengan apa menukar, tukar dengan aktiva lain. Yang ketiga aktiva lama itu dirobohkan terus dibangun sendiri, ini ya, itu ya. Nah yang keempat leasing, yang leasing. Jadi waktu kita belajar aktiva tetap pada bab sebelumnya kita belum jelaskan leasing, tapi yang penjelasan mengenai aktiva tetap dibeli dengan apa pembelian kredit dan tunai ya. Kemudian diperoleh dengan dibeli, diperoleh dengan apa? Dengan eh, penukaran ya, tukar dengan aktiva yang lain. Kemudian diperoleh melalui
dibangun sendiri ya, dibangun sendiri. Nah, Bapak leasing, ini leasing ke satu bab. Dan tadi itu yang sebelum tadi sudah jelaskan di bab tentang tipe tetap atau PPA, kelompok chapter PPA sebelum UTS, sebelum AKM 1 ya, AKM 1. Jadi contoh itu seperti informasi teknologi equipment, ya. Pelatihan informasi teknologi ya. Itu mahal itu, ya. Itu leasing. Kemudian transportasi juga diperoleh secara leasing oleh perusahaan bisa leasing. Seperti misalnya truk, Grab, dan lain-lain. Itu termasuk kereta api. Kemudian construction di konstruksi itu juga bisa leasing. Agriculture. Gitu. Agriculture itu utama peralatan agriculture-nya. Apa keuntungan transaksi leasing dan di sisi selisih? Apa keuntungan? Ya. Yang pertama adalah 100% pembiayaannya itu dengan fixed rate, dengan tetap. Ini nggak berubah selama leasing gitu. Kalau sudah beli motor kan bunga 5%, 3 tahun, selama 3 tahun nggak berubah bunganya, nggak berubah. Tapi kalau pinjam di bank nggak bisa berubah, kan? Bunga bisa berubah suatu waktu tanpa pemberitahuan dari bank panen. Itu leasing kan? Kalau dulu ada proteksi terhadap hal-hal yang sifatnya bisa menimbulkan kerusakan bagi atau tetap itu, proteksi situ. Jadi kalau sudah melising, kalau misalnya melising alat berat traktor ya, ke perusahaan leasing, nah selama itu di oleh asuransi. Berarti kalau lebih fleksibilitasnya lebih tinggi. Fleksibilitas itu terutama dalam hal apa cara perolehan ya, dan juga suku bunga ya. Kemudian yang keempat itu di segi pembiayaan biaya pembiayaannya lebih rendah daripada kalau minjam di bank. Di bank itu kalau minjam di bank ada provisi ya, di sini nggak ada provisi. Kalau di bank itu bunganya bisa berubah sewaktu-waktu. Jadi mahal, bunga di bank itu lebih mahal pada bunga leasing. Soalnya saya banding, kalau saya minjam di bank, itu beli mobilnya sendiri. Itu bunga lebih tinggi tuh. Daripada kamu beli mobil dengan leasing, cicilan itu lebih rendah. Dan nggak berubah lagi, tetap selama seumur apa? Seumur leasing itu. Nah, berarti kan dari sisi pandang selesor ya. Eh, Selesor itu apa seperti bank ya. Yes, yang selesor di bank itu market share-nya di bank 55%. Kemudian independen 12%. Kemudian di captive, captive leasing company 20%. Di bank itu seperti kredit persen. Kalau kita bank itu yang menyediakan pembiayaan leasing itu mungkin di bank apa? Semua bank ya bisa. Belum ke pembiayaan yuk, pembiayaan leasing. Ya. Nah, itu keuntungan leasing di sisi si lesi ya. Si lesor gimana lesor? Lesor keuntungannya apa di sisi lesor? Sering memberikan apa margin bunga yang profitable. Karena kan bunga nggak berubah, dari pasti kan. Dan juga kalau seandainya dia nggak membayar 2 kali berturut atau 3 kali berturut, biasanya dekorator datang kan, langsung menyita aset ini. Jadi ketat ini di sini, masih bisa main-main. Kalau di bank macet, mungkin lama dia belum menyita. Ya. Dan cicilan mobil melalui bank, nunggak 2 bulan 3 bulan masih belum bisa disita. Tapi kalau leasing ya, dan juga leasing ini bagi si lessor itu untuk merangsang penjualan.
menstimulasi penjualan ya dari produk-produk lesor. Kalau itu nggak laku, misalnya contoh apa si lesornya untuk lesor ya. Lesor itu menjual mobil, itu laku leasing. Kalau tunai kan susah laku. Tapi kadang-kadang eh, yang produsen itu bukan sebagai leasing. Leasingnya lagi perusahaan tiga terlibat leasing, lesor, dan produsen. Ya ada juga yang produsen itu solution leasing, dia ikut biaya. Dan sering memberikan tax benefit bagi lesor. Karena di situ ada itu kan, ada ya dalam terutama dalam tax leasing itu. Kemudian yang keempat, memberikan high residual value bagi lesor. Jadi lebih tinggi. Jadi misalnya kalau seandainya leasing 2 tahun, setelah 2 tahun kan residu kredit itu masih tinggi. Jadi kemungkinan si lease itu bayar lebih tinggi karena eh, nilai lebih tinggi kan. Jadi pasti lunasi. Kalau ada disita bang. Ya. Jadi bagaimana akuntansi leasing? Akuntansi leasing. Jadi hak mengontrol dari penggunaan properti yang diidentifikasikan itu seperti properti ya, dan equipment itu perlu di waktu dalam uh, exchange for consideration. Nah, dia ada berbagai pandangan terhadap akuntansi leasing sebagai berikut nih. Dia pakai di situ leasing itu perlu kapitalisasi tidak bagi selisih. Yang pertama, tidak perlu mengkapitalisasi setiap aset leasing. Yang itu bukan miliknya. Gitu. Yang kedua, kapitalisasi leasing itu sama dengan dia harus sama aja dengan pembelian cicilan. Ya. Jadi harus kapitalisasi. Kapitalisasi untuk leasing yang jangka panjang. Kapitalisasi perusahaan yang merisi ketika telah penalti untuk non-performan tidak memenuhi kewajibannya non-performan dan substansi. Nah, dari pendapat itu ISB mensyaratkan ya, selisih itu untuk kapitalisasi semua transaksi leasing. Kapitalisasi. Jadi tidak ada lagi transaksi leasing itu jadi sebagai owner biasa property leasing. Kecuali di situ mengcover persyaratan kurang dari setahun. Misalnya dia mau leasing 3 bulan, 4 bulan, atau 9 bulan, itu nggak usah. Atau meleasing properti dengan nilai kurang dari 5.000. Ya. Jadi kalau sudah leasing nilainya kecil, itu bisa menggunakan kapitalisasi sewa aja. Tapi nilai kecil. Ya, hak untuk menggunakan properti berdasarkan leasing ini, ya itu aset dan kewajiban leasing untuk melakukan pembayaran sesuai dengan hutang lebih banyak pada selisih oleh selesai. Kalau di sisi selisih ya, itu mengakui interest expense. Ya, ya berdasarkan list liability menggunakan efektif interest rate method. Ya. Oke, uang bunga berdasarkan list liability menggunakan interest effective method. Lalu mencatat beban prestasi ya, atas hak yang digunakan atas hak untuk menggunakan aset itu. Jadi akuntansi financing list ini financing list itu diterapkan apakah diterapkan selisih secara efektif ya. Saat beli aset atau ketika selisih
hanya bisa mengontrol penggunaan aset. Nah, bagaimana kita mengukur utang list? Ini kan akunnya list liability dan list aset. Ini pada saat saat terjadi saat awal kontrak itu, maka nanti akan ada pengakuan list liability di bagian utang dan list aset bagian pasif aset ya. Nilainya berapa gitu. Ya. Nah, pertama kita lihat persyaratan leasing. Leasing itu adalah fix ya, tidak bisa di cancel transaksi leasing. Fix. Sudah juga ada bargaining, renewal memperpanjang, opsi untuk memperpanjang. Bisa diperpanjang yang perlu ditentu ya. Nah, pada saat commencement of the leasing, saat, pertama kali leasing, maka perbedaan antara renewal rental dan expected fair rental terus sangat cukup untuk membuat untuk membuat exercise ya, opsi. Itu sebagai alasan untuk memperpanjang waktu tertentu ya. Ini contoh misalnya ini Carrefour. Nah, Carrefour di Indonesia udah ngos-ngosan ya. Tutup itu. Nah, Carrefour melis Lenovo ya, komputer PC komputer ya, untuk 2 tahun. Ya. Sewanya itu $100 per bulan. Jadi leasing itu sewanya jangka panjang. Kalau punya jangka pendek bukan leasing, jangka panjang. Per komputer per bulan per komputer. Kalau udah 10 komputer berarti 10 kali 100.000. Dan subsequently itu kan bisa melisingkan komputer itu $10 per bulan per komputer. Untuk 2 tahun yang lain, untuk 2 tahun. Ya. Nah, hasil leasing ini secara jelas menawarkan bargaining renewal position, renewal option bisa diperpanjang. Nah, persyaratan leasing dipertimbangkan terminnya ya, itu adalah 4 tahun. Ini contohnya. Nah, lease payment itu fixed payment, pembayaran tetapnya. Lease payment itu pembayaran cicilannya per bulan. Beda leasing sama utang di bank, Bang. Utang di bank itu cicilannya dibayar akhir bulan bagi periode. Kalau leasing dibayar dari awal periode, awal bulan. Jadi kalau surat kontrak leasing, saat datang kontrak itu langsung bayar cicilan pertama. Ya. Kalau bank kan enggak, saat datang nih punya kredit, cicilan bulan pertama setelah akhir bulan itu, bukan saat datang kontrak. Kontrak tanggal 1 Juni. Lalu yang pertama akhir Juni. Tapi kalau leasing kontrak tanggal 1 Juni itu bayar cicilan pertama. Ini bedanya. Jangan suka protes nanti ya kalau sudah beli motor secara leasing, kok cicilan pertama langsung dibayar. Itu aturan di leasing. Kemudian pembayaran variabel berdasarkan pada indeks atau rate. Kemudian guaranteed di sebelah value ada value yang guaranteed dan tanpa guaranteed. Kemudian pembayaran terkait dengan pembelian atau penghentian opsi di mana selisih itu secara rasional itu itu bisa selesai. Itu list payment. Yang kedua discount rate. Ya. Kita mengukur list payment itu harus tahu list payment ini berapa, discount rate. Discount rate itu adalah bunga implisit. Ya. Nah, jadi untuk dalam rangka digunakan untuk mencatat present value dari list payment itu. Jadi sudah dapat list payment, itu present value kan, menggunakan discount rate. Jadi tersebut. Ini
contoh misalnya. Misal ilustrasi akuntansi leasing menggunakan finance lease method. Atau finance lease method. Ya ada dua itu. Apa, finance method ini di sisi si lessor ini. Ya. Contoh ya. Ini akuntansi leasing ya, menggunakan finance lease method. Asumsi CNH Capital itu menggunakan subsidi dari CNH Global dan Ivanhoe Mines Ltd. Itu setuju untuk sepakat untuk melisting tanggal 1 Januari 2019. Jadi CNH ini itu adalah yang melisting di Backhoe. Jadi CNH itu adalah silisi ya. Backhoe ini lah apa? Jadi si apa ini mana? Jadi si CNH ini listing Ivanhoe inilah si lessor tanggal 1 Januari 2019. Nah, persyaratan dan provisi dari kesepakatan leasing dan yang lainnya ya, persyaratan lain tanggal segi berikutnya. Jadi misal termin provisi di kesepakatan leasing itu segi berikutnya. Pertama, dalam kesepakatan itu jangka waktunya 5 tahun. Karena juga dalam kesepakatan itu leasing itu bisa di-cancel. Ya. Masing-masing pihak bisa di-cancel transaksi leasing. Dan juga yang mensyaratkan adalah pembayaran yang sama per tahun. Itu 20 bisa 1,11. 20.000 dia 1,1 per tahun. Ya, karena dia pakai annual. Nah, Backhoe ini, Backhoe itu peralatannya. Backhoe itu memiliki fair value. Ya. Itu fair value sebesar 100.000. Dan memiliki umur ekonomis 5 tahun. Dan garansi residualnya adalah value nilai 5.000. Ya. Pokoknya Vanhu memperkirakan bahwasanya kemungkinan expected value residual value itulah pada akhir tahun, ya, akhir tahun leasing ya, itu akan sama dengan 5.000 ekspektasi, jadi nggak ada perbedaan. Dan hasil leasing ini mengandung ada unsur no renewal option, tidak ada diperpanjang, tidak diperpanjang. Dan Backhoe ini akan refer ke CNH Capital pada akhir akan diberikan pada kembalikan gitu ke CNH Capital pada akhir leasing. Leasing dikembalikan ke lessor kan CNH. Vanhu selisih. Nah, rate incremental borrowing di Vanhu adalah 5% per tahun. Jadi dalam mereka tentukan diskonto. Jadi kalau ada lisi itu mengetahui tingkat bunga implisit dari si lessor, dia pakai bunga implisit itu. Tapi kalau nggak tahu dia berapa bunga implisit, maka dia pakai bunga namanya kalau dia minjam ke bank saat ini berapa bunga dia ubah. Itu namanya incremental borrowing rate. Ini asumsi 5%. Vanhu itu menyusutkan peralatan semua peralatan di perusahaan itu disusutkan dengan garis lurus, sehingga otomatis aset yang di leasing ini juga menggunakan garis lurus. China menentukan annual rental rate untuk memperoleh rate return 4%. Di Vanhu itu tahu dengan rate ini. Jadi CNH itu selektor itu menghitung
eh, cicilan sewa per tahun itu dengan menggunakan return rate of returnnya 4%. Kalau si Lisi tahu, maka Lisi menggunakan diskon faktornya lah 4%, bukan 5%. 5%. Jadi Padu mencatat liability pada saat awal kontrak itu ya. Itu dengan mengkapitalisasi hak menggunakan aset itu sebagai berikut. Cara gimana? Pertama dia akan apa, pembayaran kan 20+1. Nah di present value kan pembayaran selama 5 tahun berarti ada 5 kali kan. 5 kali, jadi N-nya 5, I-nya 4%. Bukan 5% pakai karena dia udah tahu implicit rate dari lessor 4%. Jadi diskon faktor 4%. Maka diskon faktornya 4,6/9. Sehingga present value disbayarnya 95, 890. Kemudian juga eh, apa eh, mencatat finance list di bukunya ya. Mencatatnya, ya. Itu hak untuk menggunakan aset 95, 95 ini 95 ya. Kemudian pada list liability seperti utang leasing. Rate of use aset ini adalah di aset bagian raja tapi kan di aset sebagai aset leasing. Aset leasing. Di nama akunnya rate of use asset, hak untuk menggunakan aset. Ya. Kalau dulu namanya aset list, sekarang diganti rate of use asset. Sehingga Vanhu mencatat pembayaran pertama ya 1 Januari 2019 itu. Berikut liability. Ini cicilan pertama cash. Kalau cicilan pertamanya nggak ada bunga karena di awal prodi kan. Jadi begitu kontrak tanggal 1 Januari, dia ada jurnal catatnya itu. Pertama mencatat jurnal perolehan dari rate of use asset sama utang leasing. Yang kedua mencatat pembayaran cicilan pertama. Itu list liability pada cash. Tidak ada interest expense, tidak ada bunga. Kalau di awal tahun pertama. Nah, aku kita buat tabelnya ya, tabel amortisasi dari diskon itu ya. Itu diskon. Diskon. Di tabelnya ada, di tabel ngerti nih, bisa ambil kita tabel. Jadi kalau nanti suruh kita tabel. Nanti semua dicatat ya. Mencatat kita tabel. Tabel ini jadi dari 5 kolom. Kolom pertama tanggal. Tanggal ini menunjukkan tanggal di mana transaksi itu peristiwa untuk mengakui pembayaran, sudah mengakui utang leasing. Misalnya tanggal 1 Januari itu mengakui munculnya ada aset leasing, utang leasing, ya. Karena kita amortisasi itu adalah amortisasi dari utang leasing. Kalau aset leasing itu dengan akumulasi penyusutan. Jadi dia disusun berdasarkan penyusutan aktiva tetap. Tapi kalau amortisasi leasing itu terkait dengan utang leasing. Ini nama implicit interest method. Metode efektif implicit interest method. Metode bunga implisit. Sehingga diperoleh amortisasi diskonnya. Kolom kedua itu annual lease payment, pembayaran cicilan tiap tahun. Cicilan tiap tahun. Jadi di bawah 5 tahun cicilannya termasuk pokok bunga dalamnya. Bunga tetap 20,1. Kemudian nanti di kolom ketiga itu beban bunga, interest. Beban bunga sebagai
berutang gitu, bangunnya. Berarti kan yang satu-satu ini cicilan pertama nih. Bunganya nggak ada nol kan. Sehingga dia langsung mengurangi apa? Mengurangi utang leasing ya, utang leasing. Kurang utang leasing tuh. Leasing berapa kurang? 21. Itu 21,1 dikurang nol. Nolnya itu bunga. Berarti pokok riba 20,1. Ya pokok turun 95 pas 60. Pas 60,35 dikurang 20 dapat 75. 129,4. Kemudian yang 1 Januari 2020 ya. Di awal tahun ya. Kan tempo setiap tanggal 1 Januari. Dia bayar lagi tuh bunga cicilan pertama 21,1. Dalam cicilan pertama itu ada pokok dan bunga. Bunga berapa? Nah, udah jelas setahun tuh. Bunganya sama dengan patuh diskon tuh 4%, 4% itu. Dikali dengan pokok disability awal tahun. Awal tahun pertama pokok berapa? 75, 109,4. Dikali 4%. 4% dikali dapat 3,07,27%. 4%, 4% 75 ini. Ya. Dapat 3,07. Ya. Dan selisih antara annual lease payment dengan interest on liability itu pokok yang pembayaran pokok dari cicilan 27 ini bunga 3.007,7, kemudian sisanya pembayaran pokok. Sehingga pokok turun dari 75 ke 79 dikurang dengan 13.703,94 dapat 52,475,3. Ya. Itu seterusnya ya. Sampai di akhir 1 Juni 2023 ya. Itu baru 21 ya. Nah, 21 dibayar dari bunganya berapa? Bunganya 4% dari 19,14. Saldo awal pokok di list liability dari 19. Jadi 4% dapat 796,49. Kenapa isi bintang? Ini ada pemberatan. Kalau dikali pasti jumlah nggak segini. Ya beda sedikit karena pemberatan. Eh, karena nanti harus nol nih. Ya. Disability harus nol. Jadi 19,14,62. Jadi sisi itulah. Sisi ada 19 ini given dari saldo awal utang liability 19,14,62 di akhir tahun di awal tahun 2023 itu sebagai pembayaran pokok. Sisi antara 19,14,62 dengan 21,11 di 96,49 itu bunga, beban bunga. Ya. Sehingga kita jumlahkan kolom kedua, ketiga, keempat, kedua, ketiga, keempat. Kolom ke satu menggambarkan total pembayaran cicilan. Pembayaran cicilan. Ya. Pokok dan bunga itu ya. Kolom kedua total pembayaran bunga. Ya. Kolom ketiga total pembayaran pokok. Ya. Pokok berapa? 95, 90,35. Berapa 95? Ini menunjukkan ini apa? Menunjukkan present value di awal tahun nih. 95 atau 90,35. Present value kan dari cicilan itu, cicilan per tahun. Di nol akhirnya, nol. Ya. Nah, kalau kita mencetak jurnal, jurnal tanggal 1 Januari 2019 saat pertama kali cicilan itu ditandatangani dan bayar surat pertama juga ya. Nah, jurnal 1 Januari 2020, sebelum 1 Januari 2020 itu nanti dulu penyesuaian tahun 1 Desember 2020. Ya. 1 Desember 2019. Nah, jurnalnya ini perhatikan ya, kolom pertama ini nulis payment adalah ini sama dengan apa? Cash ya. Cash di kredit. Cash di kredit. Kemudian kolom ketiga itu utang liability di debit. Beban bunga. Jadi beban bunga debit. Beban bunga debit. Dan yang kolom ketiga menggambarkan apa
utang liability di lease liability di debit. Jadi jurnalnya debit adalah utang liability dan kreditnya adalah apa? Debit lagi beban bunga, kreditnya adalah dispend, cicilan. Ini jurnal ini ya, disability per disability 37. Ini jurnal pertama expand. Ini salah satu jurnal lagi nih. Itu Desember 2019. Jurnal pertama udah ada tadi. Dari itu apa jurnalnya? Itu eh, ini ini Rate of Use Asset Disability. Ini jurnal pertama. Ya. Ini jurnal pertama. Ya. Ini. Yang pertama kan tadi berapa? Yang di awal itu ini. Ada satu ini udah ada jurnalnya. Dan di akhir tahun 2019 itu, dia punya pensiun interest spend pada disability yang lebih. Ini kan belum terima dunia baru beban bunga, tapi udah bisa beban bunga. Kalau sudah jalan ya. Nanti beban bunga itu baru dibayar oleh perusahaan 1 Januari 2020. Ya, kita lihat contoh bagaimana akuntansi itu selisih. Ya. Jadi penyusutan dari rate of use asset atau hasil leasing selama 5 tahun prodi leasing itu. Jadi Fano itu menerapkan kebijakan depresiasi secara normal. Ya. Secara normal apa? Selama ini dia menyusukan kalau peralatan itu 5 tahun dan menggunakan untuk dia garis lurus ya. Maka untuk ini juga pakai garis lurus untuk leasing, hasil leasing. Ya. Hasil sebagai berikut ya. Jadi gimana caranya? Itu total yang ini yang 95 apa 90 ya. Misalnya ini kan ada rate of use berapa? Ini 95 890 ya, sama ada utang leasing ya. Nanti dibagi 5 gitu. 5 dikurang dengan bagi berapa tuh? Bagi 5 ya. Ya. Kalau residunya berapa residunya? Residunya kan guaranteed residual. Dia nggak masuk dalam perhitungan. Kecuali dia unguaranteed. Dia karena guaranteed residual itu residu itu miliknya si asesor, bukan si asesi. Bukan si lesi. Ya. Milik si lesor. Jadi jurnalnya, jadi di mana ini penyusutan tahun pertama beban depresiasi pada rate of use asset. Jadi langsung mengurangi asetnya bukan nggak kayak akumulasi ya. Akumulasi penyusutan langsung mengurangi rate of use assetnya. Ingat tetap menggunakan akun depresiasi. Akumulasi apa? Kita menggunakan akun akumulasi depresiasi seperti ya, akumulasi depresiasi. Langsung ke asetnya di kredit. Sehingga apa? Penjelasan laporan keuangan di akhir tahun 2019 itu ya. Pertama di kanan aset itu ada rate of use. Rate of use ini adalah apa? Bukan aset nih, dia tipe tetap ya, PPA. Itu nilai berapa? 75, 76, 712,8 ya nilainya. Ya. 76, 76 ini apa di sini? 76, jadi 76. 75, 19, tapi ini 76. Ya. Jadi dikurang dengan ini, dikurang dengan apa? eh penyusutan. Jadi dia kan 95, 5890 di awal tahun pertama. Jadi dikurang dengan ini, dengan penyusutan 19, 18, dapatnya 76, 2,28. Kalau penyusutannya langsung mengurangi office asetnya kan. Nggak kayak akumulasi penyusutan. Probability-nya berapa? Probability-nya tentunya yang saldo akhir utang leasing. Saldo leasing berapa? Ini. Berapa? Itu 75, 9, 24. Ya. Ini. 51724 ya.
Nah, itu dari segi apa dari 75 1 4 ini yang tempo yang 2017 ini masuk kayak vulnerability nih ya masuk ke vulnerability nih 20 satu satu itu 37 tambah 1373,4 ya. Ini vulnerability masuk ke vulnerability. Bebas 3007,3%. Tambah 3,4. Ya. Vulnerability. It, 17 ini di sini ya, sini. Ya, Bang. 17 ini. 17,703,94 ya. Ya. Terus itu. Ini tambah dengan 307,7%. Kan 307,7% ini baru tiba di 1 Juni ke depan. Jadi masih masuk yang vulnerability. Ya. Nah, karena bunga utang itu dia cantumkan bukan utang bunga tapi apa kredit itu utang leasing. Kita tambahkan. Jadi 20 di 1,1. Dan vulnerability itu 757 49 475. Jadi 76 ini 7 berapa? Sorry. Ini. Jadi 75 95 dikurang 21 dikurang 37. Ya. Dapatnya berapa? Dapatnya lah 57 45. Gitu. Jadi dapatnya itu 76 dikurang 20 dapat 57 bagi 5,3. Kalau laporan laba ruginya nanti disajikan beban interest expense 37,13 yang ini. Beban bunga di kolom ketiga itu. Kolom 3 ini. Ini beban bunga. Ya. Inilah pokok. Ya. Dan ada beban investasi 19,8 investasi yang ini ya. Yang ini 95,890,35 bagi 5. Lepas 19,8. Nah, kemudian jurnal dibuat tanggal itu saat dia bayar dispayment tanggal berapa? 1 Januari ini. 1 Januari 2020 ya. Dia bayar cicilan pertama kan, cicilan kedua aja kedua. Itu 20 ini yang cash ya. Ya. Ini list payment pembayaran cicilan. 21 pada cash ini. Satu pada cash ini. Ya. Dua pada cash. Kalau ada yang beban yang bunga yang diakui itu 2019 itu sudah diakui kan dan itu masuk ke utang leasing maka leasing bertambah itu tambah berapa dari 17,703 5 ditambah dengan 30,17 gitu ya. Gitu ya dapat 20 1,11. Nah, jika Ivanhoe ini membeli peralatan dari Desor pada saat akhir umur kelima ya, selesai leasing itu. Harganya 5.000 dan diperkirakan umur sisa dari equipment itu masih 2 tahun lagi. Nah, bagaimana tinjauan penyusunan? Ya, secara penyerahan itu. Pertama, si Ivan itu menerima equipment sebesar di angka pasar di singgunnya itu 5.000. Ya. Kemudian nanti kreditnya cash. Cash. Karena akun apa use of right use of itu aset itu leasing itu
berbentuk apa equipment ya. Itu sudah itu kan sudah nol kan, kalau disebutkan semua. Kemudian yang kedua, utang leasing udah nol, udah nol, nggak ada lagi. Itu utang leasing nol, ya. Nol. Sehingga waktu peraturan itu apa diserahkan kepada si lesi ya, lesi beli ya sebesar 5.000. Maka si lesi itu mencatat equipment 5.000 pada cash, bukan rate use of equipment, bukan. Karena itu udah nol. Langsung ke mana ya, kan udah milik dia. Ya. Gitu. Nah, contoh kedua lah, itu ilustrasikan situasi di mana diperkirakan istilah value-nya itu guaranteed istilah value. Di bawah nilai residunya itu di pasar tuh di bawah guaranteed istilah value. Guaranteed kan 5.000 tuh. Nah, ternyata nilainya di pasar tuh ya itu di bawah 5.000. Misal 3.000 ya, 3.000. Maka si Panhu itu nanti memperkirakan istilah value dari alat peralatan backhoe itu pada akhir tahun lesi itu 3.000. Ya, 3.000. Kalau turun sebesar 2.000 kan. Ya, 2.000. Nah, jika Pandu estimasi reserve value backhoe di akhir tahun 3.000, maka dia apa masukkan termasuk 2.000. Ya, seasonal list payment dan penentuan disability dan office asset. Maka jurnalnya serahkan uang ke kas selesor. Kalau dia beli kan. Maka jurnal loss on list pada cash. Gitu. 2.000. Ini kalau harga pasar 3.000. 2.000 harga pasar 2.000. Cash 2.000. Dan yang kedua, leasing membeli aset tersebut seharga 3.000. Ya. Ini kerugian terus equipment pada cash juga 3.000. Ini di jurnal ini nggak ada di buku nggak ada. Jadi Padu mencatat list liability dan amount capitalized sebagai obvious aset berikut. Payment ini yang contoh kedua ya. Penting. Jadi pertama pembayaran 21. Present value list payment selama 5 tahun itu skor faktornya 4,6299. Dia present value-nya 21,11. List payment dikali dengan skor faktor 4,629. Dapatnya 95,890,35. Sehingga kita dapatkan ya payment 21 dikali 4,62 jadi 95,160,35. Ya. Oke. Ya. Kemudian ke reserve value-nya kan 2.000. Dan faktornya ini 4%, N-nya 5. Ini 0,18153. Dia value per kemungkinan reserve value lah 1643,86. Sehingga list liability rate of use itu 97,53421. Oke. Jadi dengan demikian si itu mencatat rate of use asset dan 7534,1 pada list liability 97,53421. Dan list liability 2021, cash 2021. Ini silam pertama ya. Nah, ini jurnalnya. Ini kalau seandainya apa
ini guaranteed residualnya di sebesar berapa? Nilai 2.000, 3.000 udah sebut. Ini ya. Beda sama ini apa? Beda sama sebutnya. Ya. Di sisi itu nilai awal itu kan 95 apa 90,35. Dengan masukkan present apa residual value ini jadi 95, 97, 97, 97, 534,23. Karena ada nilai apa nilai dari ini residual value 1643,86 sama 95 ini 97,541. Oke. Ini kalau tadi kan ini nggak masuk nih. Residual value nggak masuk. Sekarang dimasukkan. Jadi 97,541. Ini. Ya. Nanti cicilannya adalah 21 ya. Ini pertama cicilan pertama itu tidak ada bunga kan. Cicilan kedua 21 bunga 30,72,19. Selisih antara disability 17.934,19 dikurang dengan 21,11. Gitu. Jadi transplant dapat 4% dari 97.534,21. Ini dapat 23,63. Sisi antara global bunga dihitung dengan cicilannya itu dapat pengurang utang leasing dan seterusnya seperti itu. Nah ini membedakan antara guaranteed residual value dengan unguaranteed, di mana ada pembayaran 2.000 ya. Ini tidak ada expected payment, dia ada pembayaran karena 5.000 ya. Di guaranteed dia ada pembayaran 2.000 karena di pasar 3.000 ya. Maka selisih harus bayar ke silesor 2.000. Kemudian kalau yang kedua di pasar sama 5.000. Jadi tidak ada pembayaran oleh selisih ke silesor. Karena di pasar nilai pasar dari hasil leasing dari tahun 5.000. Jadi ini pertama saat terjadinya saat kontrak leasing rate of use 97.53421. Tapi kalau diperkirakan residunya dari akhir tahun itu sama 5.000, maka di 95 890,3. Ini lebih tinggi. Jadi kita ada residu 3.000. 2.000 saya bayar. Ya. Karena pembayaran apa residual 2.000 direservasikan dapat 1,7 berapa? 1,7 sekian. Kemudian pembayaran pertama sama ya. Kemudian pembayaran untuk kedua lah itu beda ya beda. Kenapa pembayaran kedua beda? Karena kita leasing kalau yang ada residual itu lebih tinggi daripada yang ada residual. Daripada residu sama dengan pasar. Jadi si leasing nggak bayar sama sekali. Dan seterusnya. Dan pada saat di akhir tahun ya, akhir tahun kalau dia nilainya itu turun menjadi 3.000, maka selisih itu harus bayar serakes kepada si lessor 2.000. Kemudian kalau harga disebutkan 5.000 akhir tahun sama seperti prediksi, maka tidak ada harus dibayar selisih ke si lessor. Kemudian contoh kedua residual value loss ya. Saya asumsikan bahwa due to poor maintenance jadi ada pembelian yang kurang dari backhoe ini, dari barang backhoe ini. Maka Ivan Hu dan saya setuju untuk menaikkan fair value hasilnya zero coupon, 0,0 ya. Return dari backhoe ke CNA 1.2024. Dalam kasus ini si Ivan Hu melaporkan loss 3.000 berdasarkan expected payment skenario. Ivan Hu membuat sebagai berikutnya. Di loss on list 5.000 kan 2.000 dapat 3.000. Kemudian dari cash pada 3.000. Jadi berdasarkan tidak ada expected payment, scenario Ivan Hu membuat jelas seperti ini.
loss on list 5.000, kalau cash 5.000. Jadi kalau dia apa eh, eh, 5.000 tidak naik atau turun ya, maka loss on listnya 5.000 pada cash 5.000. Nah, bagaimana bargain purchase option? Purchase option adalah si bisa beli bisa tidak. Jadi di situ bisa beli bisa tidak di akhir tahun. Ya. Jadi sehingga si list itu harus menaikkan present value dari list payment dengan present value harga option. Di pengaruh accountingnya adalah sama cara seperti guaranteed disebut value dengan probabilitas kemungkinan yang dimiliki oleh si. Ini contoh misalnya. Ya. Yang guaranteed disebut value. Jadi kan guaranteed ini yang guaranteed. Asumsikan bahwa headway disposal lessor ini disposal ini si lessor dan Marks dan Spencer itu selisih itu sepakat untuk menandatangani kontrak leasing tertanggal 1 Januari 2019, di mana kesepakatan leasing itu menunjukkan bahwa Headway ya memberikan hak pakai kepada eh, salah satu standar kompetitor untuk digunakan selama satu dari MSC Store. Informasi sebagai berikut adalah leasing sebagai berikut. Jadi jangka waktu leasing itu 3 tahun, tidak bisa di cancel. Kemudian pembayaran sewanya per tahun ya, dimulai di awal tahun 17.620,8. Nah kemudian eh, kompektor, ya kompektor itu rasi itu. Kompektor memiliki cost dan value recommencement of list itu 60.000. Harusnya ini si komputer kompaktor, kompak. Jadi mereka sepakat untuk value dari situ lah 60.000 ya, cost dan value 60.000. Jadi estimasi umur ekonomis selama 7 tahun, terus 7 tahun, 7 tahun, life of 7 years. Ekonomis 7 tahun, jadi kontrak cuma 3 tahun. Dan diperkirakan di seluruh value-nya 12.000. Karena anggaran ada jaminan. Nah, list itu mengandung tidak bisa diperpanjang. Ya. Sudah mereka sepakat untuk merefer ke hardware. Merefer itu bisa sepakat untuk kembalikan ke itu ke hardware. Hardware itu yang selesai. Pada saat akhir kontrak leasing itu baru dikembalikan ke hardware. Price rate dari selesai tidak ketahui. Di sini berapa dengan price nggak tahu. Berarti dia harus menggunakan bunga diskonto terkait dengan itu. Present value nilai leasing itu menggunakan incremental borrowing rate dari perusahaan selisih. Jadi kalau minjam incremental borrowing rate itulah kalau selisih itu minjam ke bank hari ini berapa bunga dikenakan? 6%. Tapi 6% lah digunakan untuk risiko faktor. Nah, sehingga kita bisa present value dari list payment ya, dari equipment itu sama dengan 17.620,8 ya. Itu kan cicilan tiap tahun. Dikali diskon faktor 2,8, 33, 39. Dapat 49, 94,5. Diskon faktor di mana N-nya 3, bunganya 6%. Jadi jurnalnya adalah saat jurnal tentang kontrak leasing 1 Januari 2019
CDC-nya mencatat the bad rate of use asset 4,994,56 pada list liability. Dan juga membaca cicilan pertama list liability 17,620,8 pada cash 17,620,8. Cicilan pertama ini nggak ada bunga karena kan awal tahun. Nah, kalau kita bikin apa tabel amortisasi diskonnya, kan nilainya kan berapa nilainya 5 berapa nilainya 49 nih 49. 49 ini nilai dari utang leasing sama hasil leasing di awal kontrak itu 1 Juni 2019. Maka saat 1 Juni waktu saya membayar cicilan itu nggak ada bunga, langsung mengurangi pokok semua. Sehingga pokok turun akhir tahun pertama 232 304. Dapat 49,924,86 dikurang 17,8620,8. Nah, akhir tahun ini cicilan pertama, cicilan kedua di akhir tahun 2020. Ya. Di awal ya di awal tahun 2020 ya cicilan kedua. Ya. Gitu. Jadi awal tahun atau akhir tahun pertama cicilan kedua ya. Itu 17,20,8 bunganya lah berapa bunganya? Itu bunganya 6%, ya. 6% dikali itu dikali 32 364 48 dapat 1938,5. Ya, ini. Ini. Ini cuma utangnya berkurang di 15,81,81. Ya. Ini dulu tutup. Ini jurnalnya utama jurnal pada saat apa berbunga pertama akhir ini cicilan kedua ya. Di akhir tahun pertama cicilan kedua di tahun pertama jadi expand pada list liability list 31 Desember 2019 ya bukan ke interest liability tapi list liability bertambah ya. Beban depositanya 49,4 bagi 3 ya. Dapat 16,41,15 seluruh sen. List liability-nya mencatat pembayaran kedua di 1 Januari 2020 lease liability pada cash bukan interest expense lagi ya. Itu bukan interest liability tapi lease liability. Nah pada akhir tahun 2020 bayar cicilan ketiga yang ketiga very obvious ya cicilan mana ini tahun ketiga itu kan penyusuan ya penyusuan ini nggak kita spend setahun oleh liability dan beban investasi tahun kedua. Nah, kemudian juga di awal tahun 2021 dia membayar liability pada cash bukan liability bukan pada interest liability ya, interest lease ya, tapi interest liability pada cash. Karena beban bunga didapati di tahun sebelumnya ini respon. Dan saya tapi liability menambah utang leasing. Bukan interest liability, bukan interest payable. Rancang amortisasi di akhir tahun 2021 yang masih ketiga. Ini saat dibayar, ini saat mengikuti pisutan di akhir tahun ketiga itu, di akhir tahun kedua. Jadi walaupun jatuh tempohnya 31 Desember 2022 ya, tapi di akhir tahun 2022 itu udah lunas ini. Jadi terkait dengan low value and short terms leasing. ISB itu memberikan pengecualian untuk mengakui utilisasi. Jadi boleh nggak utilisasi? Kan semua translation itu harus utilisasi. Ya udah sebagai operating lease.
Nah, bisa aja kalau seandainya nilai listing itu kecil di bawah 5.000. Tadi udah sebutkan. Udah ada short term list itu paling tidak 12 bulan itu kurang. Jadi jangka waktunya nggak sampai setahun, kurang kurang dari setahun. Itu boleh tidak, tapi eh, karakterisasi itu aku sebagai operating list, semuanya biasa. Nah, menilai secara konting nanti saya lanjutkan di hari Kamis minggu depan ya. Ini jam 10:57 ya. Ya ini minggu depan aja ya. Nilai secara konting. Hari Jumatan sekarang. Kira pertanyaan di sini. Kira pertanyaan. Kira pertanyaan. Nggak ada, Pak. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, eh, kita foto bersama dulu ya. Itu bukti kehadiran. Oke, buka videonya on cam semuanya. On cam semuanya ya. Oke ya, di sini apa? Kita belum buka nih. Salsa bilang nggak ada. Buka, orangnya mana nih? Salsa bilang, tolong di on cam. Ya, diangkat wajahnya ya. Oke, hitung ya. Tolong di wajah sampai kelihatan mulutnya ya. Jangan sampai mata aja. Sampai kelihatan mulutnya. Ini buat si Jafar ini nggak ada lagi. Maaf Pak, tadi sinyalnya ngelek Pak. Apa? Tadi wifi saya mati jadi ngelek Pak. Nggak Nggak jelas ada ngomong. jaring. Apa tuh ngomong itu? Tolong sampai ke mulut ya, via wajahnya ya. Coba bisa lihat nggak kelihatan di layar kamu udah sampai wajah sampai mulut nggak? Nggak sampai matanya nggak, belum bisa sefoto nih ya. Ya. Coba dicek lagi tuh. Aduh. Si Reza nih kamu natap itu nggak layar nggak? Coba lihat di layar kamu fotomu udah sampai kelihatan mulut nggak? Siapa si Faiza. Coba lihat deh. Jangan cuek itu dong. Ya, perhatiin dulu. Yang saya suruh sampai ke mulut kelihatan. Kelihatan mulutnya nggak? Ya, angkat lagi sampai dagu itu. Sampai dagu. Ya, sampai dagu ya. Saya hitung ya. Satu, dua, tiga. Ya, saya masukin ke grup. Oke, doa sesi keluar ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absen udah saya panggil semua. Absennya udah lengkap semua absennya. Bapak saya tadi belum, Pak. Bentar, bentar. Bentar.
Siapa nama tadi? Marisa. Marisa, Pak. Ya. Kalian ada yang belum saya panggil. Jadi 3 orang nggak hadir ya. Jadi kalau nggak ada lagi, sakit kelas sampai sini. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, ya, terima kasih.